بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله bifadlillahi wa taufiqihi, berkat karunia, taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata, pada malam hari ini kita dapat hadir di rumah Allah dalam rangka mengkaji kitab Al-Qaulus Sadid, syarah kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah waskanahu fasiha jannati. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, mudah-mudahan jadikan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita taufik mengerjakan amal yang saleh. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati dan amalan kita. Allah Subhanahu wa taala menerima segala ketaatan kita dan menempatkannya dalam timbangan kebaikan kita. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita dan keadaan kaum muslimin, menolong kita semua dalam amal-amal kebaikan dan memberkahinya. Sebagaimana saya juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada para pemimpin kita, para ulama kita di dalam mewujudkan kebaikan umat dan bangsanya. Innahu subhanahu wa ta'ala waliyu dzalik wal qadir alaih wa innahu jawadun karim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, barakallahu. Fa insyaallah taala pembicaraan kita malam hari ini masih dalam al-muqaddimah yang dibawakan oleh al-Imam rahimahullah mengawali kitab beliau Al-Qaulus Sadid, syarah kitab Tauhid. Sebelumnya ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakallahu, bahwa mempelajari dan mengkaji masail al-aqaid atau akidah adalah perkara yang sangat penting bagi setiap muslim dan muslimah. Mempelajari akidah sahihah yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasul SAW merupakan perkara yang sangat penting, karena di atas akidah itulah ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakallahu dibangunnya furu' al-amal atau amal-amal seorang hamba. Apabila akidah seorang sahih atau sahihah, maka menjadi sebab keberkahan amal-amalnya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila akidah seseorang adalah akidah yang batilah, akidah yang fasidah, akidah yang batil, akidah yang fasid, maka menyebabkan gugurnya amal-amalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku
la habita anhum ma kanu ya'malun. Dan apabila mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, lakukan perbuatan kesyirikan, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka sia-sialah apa yang mereka amalkan. Maka ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakallahu, penting seorang muslim dan muslimah mempelajari akidahnya, akidah yang sahihah, yang bersumber dari kitabullah, yang bersumber dari sunnah Rasul SAW, yang bersumber dari apa yang difahami oleh para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian juga ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakallahu, bahwa mempelajari akidah yang sahihah adalah perkara yang menjadi sebab kuatnya keimanan seseorang, menjadi sebab bertambahnya iman seseorang. Oleh karena itu, seluruh para anbiya, para nabi dan rasul Allah alaihi wassalatu wassalam, seluruhnya mereka mengawali dakwahnya dengan masail aqaid, atau masalah-masalah akidah. Tidak terkecuali Nabi dan Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang menghabiskan masa beliau selama 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah mengajak kepada akidah yang sahihah. Sebagaimana mengawali dalam surat awal-awal ayat Al-Quran yang diturunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, dalam surat Al-Muddathir, Allah SWT berfirman, ya ayyuhal muddathir, wahai seorang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah, fa'anzir, dan berikanlah peringatan. Awal mula risalah, awal mula Rasul SAW diangkat sebagai seorang Rasul. Allah SWT sekiranya memerintahkan beliau SAW untuk memberikan peringatan kepada seluruh manusia, diawali dengan kerabat-kerabat beliau SAW. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu wa Muhammad fakabbir, maka agungkanlah. Qala al-ulama, berkata para ulama, fakabbir bitauhid, agungkanlah dengan tauhid. Rasul alaihi salatu wassalam, ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakallahu, awal mula yang mengetuk gendang telinga beliau yang mulia alaihi salatu wassalam adalah perintah kepada at-tauhid, perintah kepada al-iman, al-imanu billah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, perintah dan larangannya. Fakabbir, kabbirhu bitauhid, qala al-ulama kabbirhu bitauhid. Wa thiyabaka fatahhir, adapun pakaianmu wahai Muhammad, fatahhir, maka sucikanlah. Sucikanlah dari kesyirikan. Sucikanlah dirimu dari kesyirikan. Sucikanlah dirimu dari al-ma'asi, perbuatan-perbuatan ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat. Maka diperintahkan kepada Rasulullah SAW dua perkara yang merupakan bagian dari al-iman, bagian dari iman, mengagungkan Allah dengan tauhid dan mengagungkan hak-hak Allah SWT dengan menjauhi kesyirikan. Maka ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakallahu, mempelajari akidah yang sahihah dari sumbernya yang murni dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah SAW, dari apa yang difahami oleh para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, adalah perkara yang sangat penting karena dapat menguatkan iman, dapat menaikkan iman, dan memelihara seseorang dari syubhat, memelihara seorang muslim dari fitnah.
meneguhkan seseorang ketika menghadapi syubhat wa syahwat. Demikian juga ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakallahu fikum, di antara yang penting di dalam mempelajari akidah yang sahihah adalah dengan mempelajarinya maka menjadikan seseorang memiliki ketentraman batin, karena dia memiliki hati yang mutmain billah, memiliki hati yang tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mempelajari akidah, mempelajari asma Allah, sifat-sifat Allah, mempelajari arkanul iman, rukun-rukun iman, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar. Seluruhnya adalah di antara hal-hal yang dapat menjadikan seseorang di atas ketenteraman. Maka Syekh rahimahullah di dalam muqaddimah yang sudah kita baca sebagiannya pada kajian sebelumnya membawakan secara global akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakallahu fikum, terangkum di dalam arkanul iman, terangkum di dalam rukun-rukun iman yang 6. Yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kandungan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-iman bi af'alillah, beriman terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagiannya telah kita baca dari tafasil atau rincian-rincian dan takrirat, ketetapan-ketetapan yang disepakati oleh para salaful ummah, dari ulama akidah, dari rincian-rincian keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dari beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala bi'aunillah malam hari ini akan kita lanjutkan berkaitan dengan beriman terhadap asma wa sifat Allah, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa annahu al-ghani bi dzatihi an jami'i makhluqatihi. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagian dari keimanan kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala al-ghani, dengan zatnya tidak butuh kepada makhluknya. Allah al-khaliq, kan tapi tidak membutuhkan kepada makhluk. Dan ini berbeda dengan sifat makhluk, ikhwani wa akhwati. Karena makhluk ketika dia membuat satu ciptaan, karena dia ada hajah terhadap ciptaannya. Manusia ketika dia membuat satu ciptaan, maka karena dia memiliki kebutuhan terhadap ciptaannya. Berbeda dengan al-khaliq, Allah Jalla wa Ala. Allah al-khaliq, tetapi tidak membutuhkan kepada makhluk yang diciptakannya. Wal kull ilaihi muftaqiruna fi ijadihim wa ijadi ma yahtajuna ilaihi fi jami'il awqat. Dan seluruhnya makhluk, seluruhnya sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keberadaan mereka dan di dalam keberadaan apa yang mereka butuhkan pada setiap waktunya. Maksudnya ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakallahu fikum, bahwa makhluk tidak mungkin ada tanpa Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin makhluk mengadakan dirinya sendiri. Oleh karena itu makhluk sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktunya. Diawali dengan keberadaan mereka sendiri.
Bagaimana mereka bisa ada tanpa Allah SWT sebagai penyebabnya? Yang pertama kali dibutuhkan seorang hamba adalah mereka ada karena Allah SWT yang mengadakannya dengan hikmahnya, dengan qadarnya. Demikian juga untuk melangsungkan kehidupan mereka, makhluk membutuhkan segala sarana dan prasarana kehidupan mereka untuk melangsungkan kehidupan mereka fi jami'il awqat, pada setiap waktunya. Wala ghina li ahadin an tarfat ain. Kata beliau rahimahullah, tidak ada yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sekejap mata. Dalam setiap detiknya ikhwani wa akhwati, dalam setiap kedipan mata kita ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakatuh, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hidayah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita ma'unah, pertolongan. Hatta sampai pun seorang hamba mengedipkan matanya karena semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau rahimahullah, tidak ada seorang pun yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sekejap mata. Setiap tarikan nafas ikhwani wa akhwati, seorang hamba karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Wa huwa ar-raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala ar-rauf, yang maha baik, yang kebaikannya tidak terbatas kepada para hambanya. Ar-rahim, Allah Subhanahu wa taala maha penyayang kepada kaum mukminin di negeri akhirat. Ar-Rahman, Ar-Rauf fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, tanpa dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara seorang mukmin dengan kafir. Seluruhnya mendapatkan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim dan Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala yang merahmati para hambanya di negeri akhirat dengan memasukkan para kekasihnya di negeri kebahagiaannya, di surga. Alladzi ma bil ibadi min ni'matin diniyah wala dunyawiyah wala dafa' an-nikmah illa min Allah. Zat yang tidak ada satupun macam kenikmatan, baik kenikmatan diniyah, hidayah yang Allah SWT berikan kepada seorang hamba, yang kecil dan yang besar, dengan dibukakan hati kita menerima kebaikan, dibukakan hati kita menerima ilmu yang hak dan mengamalkannya, diberikan kepada kita kelonggaran mengamalkan syariat Allah, diberikan kita ketentraman di dalam iman kepada Allah SWT, dibukakan hati kita mencintai at-ta'at, ketaatan, dibukakan hati kita untuk menerima berita-berita tentang keimanan. Semuanya adalah hidayah, semuanya adalah nikmat diniyah ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakatuh. Nikmat diniyah wala dunyawiyah, dan tidak pula nikmat dunyawiyah. Apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita dari nikmat dunyawiyah yang ada di dalam badan kita, yang di luar badan kita, dari kenikmatan, kesehatan, afiat, makanan, minuman, keamanan, keluarga, anak-anak, dan seterusnya dari nikmat dunyawiyah yang tidak terbatas jumlahnya. Maka seluruhnya karena Allah SWT yang memberikan sebab-sebabnya, yang memudahkan sebab-sebabnya sampai kepada kita semua. Wala dafa' an-nikmah illa minallah, dan tidak pula seseorang dihindarkan dari nikmah, dari marbahaya dan musibah, melainkan dari Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman,
walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi sebagian mereka memangsa sebagian yang lain, lafasadatil ard, maka terjadilah kekacauan dan kerusakan di muka bumi. Terjadilah pembunuhan satu kelompok dengan kelompok yang lain, peperangan satu golongan dengan golongan yang lain, saling memangsa satu dengan yang lain. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang besar, nikmat yang besar kepada seluruh alam. Diberikan kepada kita ikhwani wa akhwati nikmat al-aman, istiqrar wal aman. Nikmat keamanan, ketentraman, dihindarkan kita dari mara bahaya, dihindarkan kita dari musibah, dihindarkan kita dari penyakit yang membahayakan dan seterusnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa al-jalib lin-ni'am. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat-nikmat, ad-dafi' lin-niqam, al-naqam, dan yang menghindarkan musibah-musibah dari seorang hamba. Falahul hamdu wal minnah, maka bagi Allah Subhanahu wa taala pujian semata. Wa min rahmatihi, dan di antara rahmat-rahmat Allah, annahu yunazzilu atau annahu yanzilu kulla laylatin ila sama'id dunya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Bersamaan sifat ketinggian bagi Allah, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, mendekati para hambanya, turun sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa bertanya kaifiyatnya, tanpa memisalkan dengan makhluknya, tanpa menyerumakan dengan makhluknya, akan tapi turun sesuai dengan kelayakan dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kabar yang sahih dari Rasul alaihi salatu wasalam. Berbeda dengan sebahagian yang mentakwil dari golongan yang mentakwil bahwa yang dimaksud adalah rahmat Allah, maka hal itu adalah ghalat, kekeliruan, dan ad-dhalal, kesesatan. Yasta'ridu hajati al-ibad. Allah Subhanahu wa taala melihat kebutuhan para hambanya yang mengajukan permohonan kepadanya. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu la as'alu an ibadi ghairi. Aku tidak bertanya tentang hamba-hambaku selain aku. Maknanya bahwa Allah SWT sendiri yang menjamin permintaan para hamba-hambanya. Man dzalladzi yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, sebagaimana hal ini adalah petikan dari hadis Rasulullah SAW, man dzalladzi yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan doanya. Man dzalladzi yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya apa yang dia pinta. Man dzalladzi yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hatta yatulu al-fajr, sampai terbitnya fajar. Bahagian dari al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikabarkan dalam hadis yang sahih dari Rasul alaihi wasallam. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa para hambanya di sepertiga malam yang terakhir. Maka ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakallahu fikum, bagi setiap muslim dan muslimah
hendaklah memanfaatkan waktunya dengan penuh semangat meraih sa'adah, meraih kegembiraan dan kebahagiaan. Dia bangun di sepertiga malam terakhir atau beberapa menit dari subuhnya, dia bangun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-hajat, kebutuhan-kebutuhannya. Dan syaitan, ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakatuh, sangat membenci salatnya seorang hamba. Maka hendaklah seorang muslim dan muslimah memiliki kesungguhan di dalam qiyamul lail, di dalam memohon hajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dia mendapatkan kebahagiaan. Karena syaitan, ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakatuh, dia sangat membenci apabila seorang muslim berhasil di dalam salatnya. Karena itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah berhati-hati dari tipu daya syaitan dan bersemangat di dalam menegakkan qiyamul lail sesuai dengan kemampuan yang Allah SWT berikan kepadanya. Baik. Ya, betul. La ilaha illallah. Allahumma rabbana
Demikianlah ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakallahu, agar setiap muslim dan muslimah memiliki semangat dalam meraih kemuliaan ini dan fadilah ini, yaitu memanfaatkan waktu mustajabah di sepertiga malam yang terakhir sampai waktu subuh. Seberapa bahagian yang bisa dia bangun, maka dia bangun sesuai yang diberikan rezeki oleh Allah SWT. Apakah 2 rakaat, apakah 4 rakaat, ataukah lebih daripada itu, ataukah dia salat witir, maka sesuai rezeki yang Allah SWT berikan kepadanya dari as-salah, maka di sana ada fadilah dan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang Allah SWT berikan taufik meraih daripada fadilah yang Allah SWT berikan. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih, wa annahu fi kulli lailah, bahwa itu adalah Allah SWT berikan pada setiap malam. Sebab tidak mungkin ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakallahu seorang hamba tidak memiliki masyakil, tidak memiliki persoalan di dalam hidupnya. Dan apabila dia menyelesaikan dengan takwa masyakil, permasalahan-permasalahan hidupnya, dia selesaikan dengan jalan-jalan yang dibenarkan, diiringi dengan ad-doa, doa yang khalis, yang ikhlas bagi Allah SWT, terutama di waktu-waktu mustajabah, di sepertiga malam yang terakhir. Dia memohon kepada Allah hajatnya, memohon kepada Allah as-salamah, keselamatan, memohon kepada Allah SWT an-najah, keberhasilan. Maka mudah-mudahan Allah SWT mengabulkannya. Ketahuilah bahwasanya Allah SWT Maha mengabulkan doa. Dan terkadang seseorang diuji dengan ditundanya pengkabulan doa, agar seseorang memiliki raghbah, memiliki harapan yang lebih besar kepada Allah SWT, agar seseorang memiliki tawakal, ketergantungan yang lebih kuat kepada Allah SWT. Maka daripada itu, hendaklah seseorang memiliki husnudzon, berbaik sangka kepada Allah SWT apabila permohonannya belum dikabulkan, karena Allah SWT memiliki hikmah balighah di dalam syariat dan takdirnya. Di antaranya adalah agar ketawakalan seseorang menjadi lebih kuat kepada Allah, agar harapan seseorang menjadi lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syarah rahimahullah mengatakan, fa huwa yanzilu kama yasha wa yaf'alu kama yurid. Allah SWT turun sebagaimana yang Allah kehendaki, tanpa kaifiyat. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan seluruh sifat yang ditetapkan oleh Allah SWT. Demikian juga yang dikabarkan melalui lisan Rasulnya Muhammad SAW, tanpa melakukan ta'til, pengingkaran, tanpa melakukan takwil, pentakwilan kepada makna yang lain, tanpa melakukan tamtsil, permisalan, dan tanpa melakukan tasybih, penyerupaan dengan makhluknya. Inilah akidah as-salafus salih di dalam asma' was sifat. Wa yaf'alu kama yurid, dan Allah berbuat sebagaimana yang Allah kehendaki. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Allah SWT Maha mendengar tanpa sama dengan pendengaran makhluk. Wal basir, dan Allah SWT Maha melihat tanpa sama dengan penglihatan makhluk.
wa ya'taqidun, dan ahlu sunnah wal jamaah demikian juga meyakini annahul hakim, bahwa Allah Subhanahu wa taala al-hakim, maha bijaksana, maha hikmah, alladzi lahu al-hikmah at-tamah fi syar'ihi wa qadarihi, di dalam syariat dan takdirnya. Kemudian Syekh rahimahullah merincikan, fama khalaqa syai'an abathan, maka tidaklah Allah SWT menciptakan sesuatu secara sia-sia. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakannya sia-sia, melainkan di sana ada hikmah yang ada di baliknya. Dan Allah SWT menciptakan jin dan manusia, kita semua ikhwani wa akhwati, memiliki hikmah yang paling agung, sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Ibadah menjadi hikmah yang paling agung di antara hikmah-hikmah yang lain dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hikmah ini ikhwani wa akhwati, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Untuk hikmah ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya. Untuk hikmah ini Allah SWT menciptakan segala sarana dan prasarana kehidupan kita. Untuk hikmah ini Allah SWT bahkan menciptakan surga dan neraka. Falahul hamdu fil ula wal akhirah, maka bagi Allah SWT pujian di dunia dan di akhirat. Wala syara'a asy-syara'i illa lil masalih wal hikam, dan tidaklah Allah SWT membuat satu syariat dari syariat-syariat illa lil masalih wal hikam, melainkan untuk maslahat-maslahat hamba itu sendiri, wal hikam, dan memiliki hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakallahu, syariat setiap nabi dan rasul memiliki perbedaan, karena keperbedaan maslahat setiap umat dari umat-umat manusia, dari generasi ke generasi, memperhatikan maslahat bagi setiap umat manusia. Maslahat pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, maslahat pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, pada masa Nabi Musa alaihissalam, pada masa Nabi Muhammad alaihissalam, seluruhnya memiliki maslahat yang berbeda. Oleh karena itu syariatnya berbeda. Namun meskipun demikian, Allah SWT memiliki atau menjadikan akidah dan agama seluruh para nabi dan rasul sama. Fasyara'iuhum syittan wa dinuhum wahid, syariatnya berbeda akan tapi agamanya satu. Itu agama tauhid, agama yang mengajak kepada at-tauhid. Akidahnya sama akan tapi syariatnya berbeda. Sebagaimana firman-Nya, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, sebutkan surat Al-Maidah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, masing-masing kami jadikan dari mereka syir'atan, syariat, wa minhaja, dan tata cara beribadah yang berbeda sesuai dengan maslahat setiap umat manusia yang berbeda masanya. Wal hikam, demikian juga hikam, hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan. Tidaklah Allah SWT memerintah, melainkan di sana ada tujuan, ada maslahat yang kembali kepada hamba itu sendiri. Seluruhnya ikhwani wa akhwati, apa yang diperintahkan oleh Allah, apabila dikerjakan seorang hamba, maka mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di negeri akhirat. Demikian juga ketika Allah SWT melarang dari satu larangan, ketahuilah bahwa di sana ada mafsadah, di sana ada kerusakan bagi seorang hamba itu sendiri di dunia dan di negeri akhirat. Maka hendaklah perkara ini dijadikan pedoman yang senantiasa dipasang di depan mata setiap muslim dan muslimah, bahwa perintah dan larangan Allah seluruhnya memiliki hikmah. Apabila dilaksanakan mendatangkan kebahagiaan fid darain, di negeri akhirat, di dunia dan di negeri akhirat. Dan larangannya apabila dilanggar maka menyebabkan kesengsaraan, kerugian
di dunia dan di negeri akhirat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa annahu at-tawwab al-afu al-ghafur. Allah SWT at-tawwab, yang menerima taubat, al-afu, yang memberikan maaf, al-ghafur, yang memberikan maghfirah dan ampunan. Bersamaan dengan Allah SWT memiliki qudrah azimah, memiliki kekuasaan yang besar untuk membalas orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Akan tapi bersamaan itu Allah SWT memiliki sifat at-tawwab bagi hamba-hambanya yang datang dengan taubat. Apabila dia tergelincir seorang hamba karena hawa nafsu dan syaitan, kemudian dia datang kepada Allah dengan taubat, maka Allah SWT tidak memiliki balas dendam. Akan tapi Allah SWT merahmatinya dengan rahmatnya, mengampuninya, datang kepadanya dengan ampunan. Yaqbalu taubah min ibadihi. Allah SWT menerima taubat dari para hambanya yang mendatangi sebab-sebab taubat, dari taubat yang nasuha. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan mengampuni kesalahan-kesalahan hambanya. Siapa di antara manusia yang selamat dari kesalahan, ikhwani wa akhwati? Disebutkan dalam hadis yang sahih, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam tidak akan lepas dari al-khata' atau kesalahan. Kesalahan selalu datang, ikhwani wa akhwati, menghampiri seorang hamba. Maka Allah SWT wa ya'fu 'anis sayyi'at, mengampuni kesalahan-kesalahan dengan amal-amal saleh. Terkadang yang dikerjakan seorang hamba dengan wudunya, dengan sholatnya, satu sholat dengan sholat yang lain, dengan istighfarnya, dengan taubatnya, maka Allah SWT memiliki sifat al-afu wa yaghfiru dzunub al-azimah, mengampuni dosa-dosa yang besar, lit-ta'ibin, bagi orang-orang yang bertaubat, al-mustaghfirin wal munibin, bagi orang-orang yang beristighfar, wal munibin, dan orang-orang yang kembali kepadanya. Disebutkan dalam hadis yang sahih tentang fadilah at-tauhid, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau engkau mati dalam keadaan membawa sepenuh bumi dari dosa, thumma lakitani lam tusyriku bi syai'a, kemudian engkau datang kepadaku mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Perhatikan ikhwani wa akhwati, kemurkaan Allah SWT atau rahmat Allah SWT mengalahkan kemurkaannya. Disebutkan dalam fadilah tauhid, orang-orang yang datang dengan tauhid yang benar, orang-orang yang mati dengan akidah yang sahihah, maka Allah SWT menjanjikan ampunan dengan pengampunan yang besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis qudsi yang datang dari Rasulullah SAW, bahwa siapa yang datang dengan dosa sepenuh bumi tetapi dia tidak berbuat syirik, maka Allah SWT mengampuninya dengan ampunan sepenuh bumi. Falahul hamdu wal minnah, bagi Allah SWT pujian. Sedikit lagi, qala rahimahullah, wa huwa asy-syakur alladzi yashkurul qalil minal amal. Dan Allah SWT asy-syakur alladzi yashkurul qalil minal amal, yang Allah SWT membalas amalan yang sedikit. Ikhwani wa akhwati, amal yang dikerjakan seorang hamba, Allah SWT tidak memilah-milahnya. Amalan yang kecil, Allah SWT akan membalasnya. Demikian juga amalan yang besar, Allah SWT membalasnya. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengamalkan satu amal meskipun seberat dzarrah, yarah, dia akan melihatnya. Maksudnya adalah melihat balasannya. Allah SWT syakur, tidak akan menyanyiakan amal seorang hamba. Maka di sini ada targhib, ada hasungan, ada motivasi agar kita mengerjakan amal meskipun amal itu sedikit dan kecil. Wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Allah SWT tidak menyanyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Wa yazidu asy-syakirina min fadlihi, dan Allah SWT
memberikan tambahan karunia bagi orang-orang yang bersyukur padanya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau wahai manusia bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat untuk kalian. Maka syukur nikmat, ikhwani wa akhwati, menjadi pangkal bertambahnya nikmat. Dan kufur nikmat menjadi pangkal daripada dikuranginya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatnya kepada kalian. Barangkali sampai di sini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Fa insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Dan dalam bulan Ramadan kemungkinan kita hentikan daripada pelajaran-pelajaran kita. Fa insyaallah taala kita lanjutkan pada kajian pada waktu yang lain setelah Aid. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.